Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita boleh disertai, diberkati, dan kembali dapat bertemu dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari Jumat tanggal 13 September. Adapun firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Penggelis, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat yang pertama hingga yang keempat. Adapun yang menjadi temanya adalah seruan Allah melewati Nabi Yeremia agar umatnya kembali menaatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia sering juga dikenal sebagai Nabi peratap. Kenapa demikian? Sebab semua isi nubuatan yang ia sampaikan itu memang berisi ratapan sedih tentang kondisi iman, ketaatan yang nampak dari kehidupan umat Israel, dan juga pemberontakan mereka terhadap Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, akibatnya misi Allah yang utama yang tentunya melewati umat Israel ini, ia berjanji akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada semua bangsa. Namun terkendala karena sifat dan cara hidup orang Israel yang menghambat terlaksananya misi Allah bagi dunia. Nah, Nabi Yeremia hadir menyampaikan nubuatan yang sangat keras dan juga lantang. Bahkan ia dengan tegas mengatakan, menyuruh orang Israel mengambil istilah orang menggarap sawah, membajak hatinya sebagaimana mata bajak yang membolak-balikan tanah, sehingga ketika tanah itu sudah dibajak maka ia akan layak untuk ditanam dan tentunya akan menumbuhkan benih-benih padi yang subur. Nah, demikian juga yang dikehendaki oleh Allah melewati nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa orang Israel harus membuat suatu perubahan dengan istilah tadi, membajak hati mereka, mengubah, membolak-balikan, membongkar cara kehidupan mereka yang lama, yang berdosa terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi penghalang rencana Allah adalah orang Israel tidak mentaati Dia dan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, dari cerita ini kita belajar bagaimana Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya kepada umat Israel. Maka ia mengutus nabi-nabi yang hari ini yang menjadi tokoh kita adalah Nabi Yeremia, agar
bisa menyampaikan, memperingati orang Israel untuk meninggalkan kehidupan mereka yang sering menyakiti hati Tuhan dan menduakan Tuhan dalam kehidupan peribadatan mereka. Jadi dari cerita ini kita dapat mengambil beberapa hal atau inti dari pemberitaan Nabi Yeremia ini yang sekiranya dapat menjadi bahan perenungan untuk kita, terkhususnya sudah sejauh mana kita boleh menunjukkan tanda-tanda hidup sebagai orang yang bertobat. Yang pertama yang dapat kita lakukan dalam arti agar firman Allah itu berakar dan bertumbuh dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meninggalkan cara hidup dan kebiasaan lama yang dikendalikan oleh dosa. Kemudian yang kedua, membuang dan mencabut akar dosa yang membelenggu kita. Dan yang selanjutnya, jangan lagi hidup dalam keserakahan, kekerasan hati, tetapi marilah kita menyambut, merespon panggilan Tuhan untuk hidup kita, agar hidup kita menjadi lebih baik. Nyatakanlah kehidupan yang benar, mentaati, mengasihi Allah dalam kehidupan kita, dan itulah salah satu cara kita menampakkan bukti sebagai orang percaya yang dimana kita boleh menikmati kebahagiaan, sukacita, dan berkat daripada Allah. Jadi tetaplah setia, tetaplah mentaati Allah, dan tetaplah menjadikan Dia sebagai satu-satunya pusat pengendali dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau tidak pernah membiarkan kami terseret dan jatuh ke dalam dosa. Kau selalu memanggil, membuat kami untuk bisa sadar dan menjalani kehidupan kembali sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, ucap syukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.